Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan kesehatan kita bisa kita maksimalkan, bisa kita daya gunakan untuk kebaikan, insya Allah. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang tema balaghah kedua, ya, tentang at-tauriyah. Ya, tema kita kali ini kita bicara tentang tauriyah. Kata tauriyah secara etimologis, secara bahasa ia bermakna menyembunyikan. Artinya seorang penutur menggunakan pola tauriyah adalah ketika ia ingin menyembunyikan maksudnya. Ya. Sehingga kalau seorang penutur ingin menyembunyikan maksudnya, ada maksud lain di balik lafaz yang ia tuturkan itu. Berarti pola lafaz yang digunakan dengan menggunakan bentuk tauriyah biasanya menggunakan dua maksud. Ada maksud dekat, dan itu biasanya makna tekstual. Ada makna jauh, dan itu makna kontekstual. Atau kita sebut dengan makna qarib, ya, makna dekat, atau makna ba'id, makna jauh. Ya, makna jauh itu makna yang mungkin konteksnya kurang berhubungan dan sebagainya. Jadi begini, suatu saat kita sedang berhadapan dengan seseorang. Ya, kalau ada orang yang memiliki teman, ya, memiliki teman yang suka minjam, taruhlah minjam uang. Teman itu kemudian di satu kali ia meminjam uang kepada kita. Kita tahu bahwa anak itu kalau dia pinjam uang, dia tidak akan kembali. Jadi tabiatnya anak itu kalau dia pinjam uang, dia tidak akan kembali. Dan kita tidak ingin memberikan pinjaman, tetapi kita tidak ingin berdusta. Jadi kita tidak ingin berdusta. Ketika kita ditanya, Mas, saya mau pinjam uang. Saya mau pinjam uang. Nah, dengan gaya tauriah kita akan menjawab, maaf, hari ini saya tidak pegang uang. Maaf, hari ini saya tidak pegang uang. Nah, kata hari ini saya tidak pegang uang itu dimaknai dengan tidak mempunyai uang. Biasanya begitu. Ini makna kelaziman. Ya, tidak pegang uang itu biasanya dimaknai dengan makna tidak memiliki uang. Padahal yang saya maksud adalah saya tidak memegang, dalam artian tidak meremas uang, tidak menempelkan uang di telapak tangan saya. Nah, ini berarti ada dua maksud, ada dua makna, ada makna dekat dan ada makna jauh. Ya, ada makna tekstual dan makna kontekstual yang kemudian penggunaannya itu dibuat mengecoh. Jadi memegang itu makna dasarnya memang membawa sesuatu di tangan. Misalnya ini ada benda itu karena saya bawa, maka berarti benda itu ada dalam telapak tangan saya, ini namanya membawa. Tapi kata membawa itu biasanya difahami dengan makna kontekstual, yakni memiliki. Hari ini saya tidak membawa uang, artinya saya tidak memiliki uang. Nah, orang lebih biasa menggunakan makna memiliki untuk kata memegang daripada meremasnya. Nah, ketika kemudian makna yang lazim untuk kata saya tidak membawa uang, saya tidak memegang uang, itu makna lazimnya biasanya adalah saya tidak memiliki uang. Nah, sang penutur ingin membelokkan dengan makna yang tidak lazim, walaupun itu tidak salah, yakni memegang dengan makna menempelkan di telapak tangannya. Nah, seperti itu namanya tauriah. Jadi satu kata memiliki dua makna. Ada makna dekat, ada makna
jauh. Makna dekat yang menjadi kelaziman, ada makna jauh yang tidak begitu lazim. Orang memahami dengan makna dekat, tetapi yang kita kehendaki supaya tidak berbohong, kita menghendaki makna yang jauh sehingga terkecoh. Itulah yang disebut dengan tauriah. Dalam ayat Al-Quran, banyak sekali kita dapati lafaz-lafaz yang menggunakan pola tauriah. Misalnya, para pemirsa nanti, para mahasiswa bisa melihat dalam surat Al-An'am ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Walladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Huwallazi, dialah zat, yatawaffakum yang mewafatkan kalian bil-laili pada malam hari. Ya, artinya ialah Allah yang menidurkan kita di malam hari. Wa ya'lamu, dan ia mengetahui ma jarahtum bin nahar. Ma sesuatu jarahtum yang kalian lukai bin nahari di siang hari. Kata jarahtum dari kata jaroha artinya luka. Ya, majruh itu mendapatkan luka atau terluka. Nah, ma jarahtum, sesuatu yang engkau lukai. Makna tekstualnya jarahtum itu melukai. Tetapi makna lainnya jarahtum itu, atau makna kontekstualnya jarahtum adalah sebuah perilaku kejahatan, perilaku kemaksiatan, perilaku kejelekan. Nah, di sini pun ada dua makna, makna dekat, makna jauh. Orang menyangka maknanya makna dekat, padahal yang dimaksud adalah makna jauh. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah tahu luka yang engkau lakukan di siang hari. Maksudnya Allah tahu perilaku maksiat yang engkau lakukan di siang hari. Mungkin ayat ini mungkin agak kurang populer bagi para pemirsa. Tetapi ketika para mahasiswa nanti melihat ada kasus Nabi Allah Ibrahim, ya, ketika beliau begitu geram melihat punggawa raja dan para pegawainya itu atau masyarakatnya menyembah berhala, lalu Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala itu dan menyisakan satu berhala besar. Pada saat itu Ibrahim kemudian ditanya, "A'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan perilaku ini, wahai Ibrahim? Nah, jawaban Ibrahim saat itu, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukan yang besar ini. Yang paling besar di antara mereka ini. Kebetulan Nabi Allah Ibrahim itu ketika menghancurkan berhala, tidak seluruh berhala dihancurkan. Ada satu berhala besar yang disisakan, kemudian konon dikalungkan kapak di lehernya. Lalu ketika ditanya, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Wahai Ibrahim, Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan adalah yang besar ini. Kaum kafir atau rezimnya Namrud, ia mengira kata-kata yang besar ini dinisbatkan kepada berhala. Ya. Padahal Ibrahim sesungguhnya tidak ingin berdusta karena tidak mungkin berhala melakukan itu. Ibrahim sesungguhnya mengingatkan bahwa kabiruhum hadza, yang besar ini dinisbatkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa mungkin akan lebih jelas lagi. Ya, kalau bal fa'alahu kabiruhum hadza, itu dengan bahasa Jawa, sing lakoni sing gerang iki. Sing lakoni sing gerangane. Kata gerangane
itu kan bisa menunjuk kepada saya yang lebih senior. Tetapi kata gerangan yang besar juga bisa sesuatu yang lebih besar dari berhala-berhala kecil yang dihancurkan, yaitu berhala besar. Nah, di situ sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim tidak ingin berdusta. Dia tentu tidak akan mengatakan bahwa yang melakukan penghancuran adalah berhala yang besar itu. Karena Ibrahim tahu bahwa berhala tidak mungkin akan bisa berbuat apa-apa. Tapi ia menisbatkan sesuatu itu pada dirinya. Seperti itulah itu yang disebut dengan tauriah. Ya. Dalam berbagai macam ayat nanti akan bisa kita dapati hal-hal yang semacam itu. Jadi intinya ada satu lafaz memiliki dua makna. Ada makna dekat, ada makna jauh. Ada makna qarib, ada makna ba'id. Orang menyangka makna qarib, ternyata yang dimaksud adalah makna ba'id, atau sebaliknya, orang menyangka makna ba'id, tapi yang disebut, yang dimaksud adalah makna qarib. Dan begitulah yang disebut dengan tauriah. Nah, salah satunya lagi adalah surah At-Taubah ayat 29. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Ya. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Sampai mereka membayar jizyah hatta yu'tul jizyah an yadin. Makna pertama, an yadin artinya dari tangan. Karena kata an yadin makna tekstualnya adalah dari tangan. Tetapi ada makna kedua, kata an yadin itu adalah dalam makna diberikan sendiri dengan tangan, itu sebagai bentuk rasa tunduk. Ya, rasa tunduk. Hatta yu'tul jizyah an yadin wahum safirun. Dan mereka merendahkan diri mereka. Nah, seperti itulah. Jadi ada satu lafaz yang memiliki dua makna, ada makna dekat dan makna jauh. Orang menganggap ia makna dekat, padahal yang kita anggap makna jauh, atau sebaliknya, orang menganggap makna jauh, padahal yang kita maksud adalah makna dekat. Seperti itulah bentuk tauriah. Jadi, tauriah ini menjadi salah satu bagian dari bentuk sastra di dalam balaghah yang tentunya para mahasiswa nanti harus mencari berbagai macam pola-pola tauriah yang lain sehingga nantinya kita bisa kembangkan ayat-ayat yang memiliki nuansa tauriah yang serupa ini. Demikian sementara yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.